Kalau kita membuat kategorisasi, maka guru bisa kita kategorisasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pengkader, yang kedua adalah pengajar, dan yang ketiga adalah penceramah. Pengkader itu berasal dari kata kader. Kader berasal dari kata kadre. Kadre artinya adalah kerangka atau figura. Figura itu fungsinya apa? Tuh lihat tuh, ada figura. Tulisan-tulisan saya yang di koran, kalian figura. Tujuannya apa? Agar tidak bengkok nih. Kertas kalau begini, ya, kertas kalau begini. Nah, ini bengkok nih. Agar tidak bengkok gimana caranya? Di figura. Jadi kalau kalian ini saya kader, kalian harus menjadi figura di masa yang akan datang. Kalau ada orang-orang yang bengkok, ada orang-orang yang salah, maka harus kalian luruskan. Maka aktivitas di sini berbeda. Kalian harus bangun pagi, pukul 3 pagi harus sudah bangun, sholat tahajud, kemudian baca Quran, sholat subuh, kemudian kita ngaji ini sampai nanti jam 6. Kemudian malam tidur paling cepat jam 10. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian mengerti konsep-konsep seperti yang tadi diajarkan oleh Pak Luqman tadi di dalam surat Luqman ayat 13. Kemudian ya bunayya innaha intakum misqala habatin 16 itu secara konsep. Tetapi secara praktek karena dia di rumah bersama dengan anaknya, tentu yang dilakukan sesungguhnya adalah proses kaderisasi. Karena tentu saja akan dicek, dipastikan bahwa anaknya melakukan apa yang dia sampaikan itu. Maka yang terjadi di dalam keluarga adalah proses kaderisasi agar anak Pak Luqman tadi seperti Pak Luqman. Nah, ini adalah proses kaderisasi untuk membuat orang lain menjadi kader. Kalian di sini diproses untuk menjadi kader. Yang tadinya bengkok-bengkok diluruskan. Tiap hari dievaluasi gitu. Di sini kalian diajari untuk menjadi orang yang cerdas, kaya, berkuasa. Untuk menjadi cerdas caranya bagaimana? Harus hafal Al-Quran. Untuk bisa hafal Al-Quran harus bagaimana? Harus ngerti artinya gitu. Kalau ngerti artinya baru boleh menghafalkan. Kenapa? Kalau tidak ngerti artinya menghafalkan jadi lamban. Jadi harus ngerti artinya dan hafal. Itu untuk menjadi orang yang cerdas sesuai dengan kriteria Al-Quran. Itu cerdas. Kalau kaya, kalian harus usaha. Kalian diminta untuk menjadi kader yang kaya, tentu saja harus ada usahanya. Jangan hanya menjadi orang yang jual ayat-ayat gitu. Nanti kalian kemana-mana gitu dapat uang. Karena apa? Karena membaca ayat-ayat. Nah, itu bukan jalan yang kita pilih. Jalan yang kita pilih adalah jalan seperti Rasulullah. Kalian menjadi pengusaha. Itu untuk menjadi orang yang punya kriteria kedua. Sudah bisa kalian jalankan atau belum? Ternyata enggak gampang. Ternyata menjadi orang yang cerdas secara intelektual lebih gampang dibandingkan yang kedua. Faktanya apa? Faktanya yang ada di sini ini alumni Monash Institute ternyata 60% jadi dosen. Dan yang memilih jalan pengusaha ternyata sangat sedikit. Begitu. Padahal sejak awal sudah diajari cerdas kaya berkuasa, cerdas kaya berkuasa. Tapi ternyata karena pendidikan di sini ini masih dominan teori, prakteknya masih sangat kurang, maka kemudian yang menjadi dosen jauh lebih banyak. Kenapa kok dosen jauh lebih banyak? Ya karena dosen kan hanya ngomong, kemudian prakteknya tadi itu sedikit, maka yang menjadi pengusaha sangat sedikit. Yang mau menjalani kehidupan yang jungkir balik itu, kalau mau jadi pengusaha itu kan harus jungkir balik kalian. Nah, Eden baru berusaha sebentar sudah berhenti, tidak punya daya tahan tinggi. Padahal melakukan wirausaha itu diperlukan daya tahan tinggi. Kalau berorganisasi, cerdas, kaya, berkuasa. Gampang ya kan? Karena di sini ada HMI. Di sini ada strukturnya.
Nah, kalian bisa mempraktekkannya. Tetapi nanti untuk berkuasa secara real butuh duit, ya. Untuk merebut kekuasaan itu dikira hanya bisa dilakukan dengan ngomong. Tidak. Dari dulu yang namanya kekuasaan juga direbut dengan uang, direbut dengan kecerdasan, direbut dengan kekuatan, direbut dengan uang. Wah, dulu Soekarno itu cuma dengan retorika. Retorika gimana? Pak Karno itu rapat-rapat itu dibiayai oleh siapa, tahu nggak kalian? Bu Inggit jual apa? Jual jamu. Yang nyumbang juga banyak gitu, ya. Itu artinya seluruh perjuangan itu juga perlu uang. Tapi kan kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Maka tadi 3 kualitas itu harus kita miliki. Nah, itu proses kaderisasi namanya. Jadi saya ini harus memastikan bahwa kalian tadi punya kecerdasan tinggi yang berbasis pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu namanya cerdas, namanya berilmu. Karena ilmu bahasa Yunaninya adalah logos. Logos arti awalnya adalah firman. Maka kalau kalian menguasai firman, berarti kalian menjadi orang yang berilmu, bukan berfirman, menjadi orang yang berilmu, begitu loh. Berarti kualifikasi itu dipenuhi dengan cara apa? Kalian menguasai Al-Quran, menguasai hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian baru yang kedua juga harus kalian penuhi. Yang kedua juga harus kalian penuhi. Kalian menjadi orang yang kaya, agar kalau kalian menyampaikan firman Allah, kalian tidak diduga sedang mencari uang. Itu. Kemudian juga yang ketiga, kalian sudah punya uang sendiri, maka kalian bisa merebut kekuasaan dengan uang kalian sendiri, bukan dari orang lain. Ya, dari orang lain sebenarnya sih nggak apa-apa, asalkan tidak ada kepentingan yang kemudian merusak idealisme kalian. Tapi mencari orang begitu gampang atau susah? Ya susah, belum tentu juga ada itu. Yang mau membiayai kalian itu belum tentu ada, gitu. Maka harus punya uang sendiri, dan dari dulu sudah begitu. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa jihad itu dengan menggunakan harta kekayaan dan jiwa. Wajah itu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Nah, kalian kalau berpandangan begini ini, kalian akan berhadapan dengan orang yang nanti nggak punya duit tapi dia sok sudah berjuang. Dia akan mengatakan berjuang itu nggak harus pakai uang. Ya berarti dia nggak pernah baca Al-Quran gitu. Wong di dalam Al-Quran juz 4 tuh ayat pertama, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Oke, itu ukurannya jelas sekali. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan kalau kalian belum menginfakkan, memberikan sesuatu yang kalian cintai. Apa itu? Mobilmu, duitmu, begitu ya. Maka harus kita lahirkan orang-orang yang memiliki kualifikasi tadi. Orang-orang bisa memiliki kualifikasi tadi itu akan bisa lahir kalau ada proses yang namanya kaderisasi. Maka diperlukan orang dengan kualifikasi pengkader. Nah, ini pengkader nih, maka rumah kita ini kita sebut sebagai rumah perkaderan. Sejak awal itu saya sadari, saya harus melakukan kaderisasi. Kenapa? Kalau cuma mengajar-mengajar saja nggak bisa. Mengajar-mengajar saja sudah saya lakukan di kampus, di mana lagi? Misalnya di forum-forum. Ya. Kategori pertama adalah pengkader, kategori kedua adalah guru, dalam kategori kedua adalah pengajar. Saya sudah mengajar di kampus. Bedanya apa? Pengkader dengan pengajar. Kalau pengkader tadi itu memastikan, kemudian menghardik, mendidik. Jadi pengkader itu harus bisa mendidik dan juga bisa menghardik. Nah, kalau kalian ini nggak bisa, ya saya hardik. Setelah saya didik nggak bisa melakukan, kita hardik gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah pengajar. Pengajar itu bagaimana?
Saya misalnya jadi dosen ilmu politik, ngajar di OMC, ngajar di UI, ngajar di Stebang, dulu pernah ngajar di FISIP UIN Jakarta dulu pada zaman Pak Profesor Bahtiar Effendi. Apa yang terjadi kalau di kampus? Kalau di kampus itu ya gampang. Di kampus itu setelah mengajar, ya, kemudian melakukan evaluasi. Yang pinter kasih nilai A, yang mediocre kasih nilai B, yang goblok kasih nilai C, yang goblok banget kasih nilai D, yang nggak pernah masuk kasih nilai E. Cuma begitu aja. Itu ada evaluasinya. Nah ini kalau apa? Pengajar, gampang kan? Dapat duit, ya kan? Dapat gaji. Ya walaupun gajinya itu saya nggak tahu itu gajinya berapa dulu itu. Nah akhir-akhir ini saya tahu. Oh saya dapat uang sekian per bulan ya 4 sampai 5 juta dari mengajar itu. Jadi kalau dipakai untuk naik kereta dari Semarang ke Jakarta habis tuh. Ya. Maka kalian jangan pernah menjadikan aktivitas mengajar sebagai sumber pendapatan utama. Itu sampingan aja gitu. Ya. Jadi menjadi pengajar itu kalian jadikan sebagai sampingan aja, sampingan tapi harus serius itu ngajar itu. Ya, serius. Tapi tadi itu belum tentu orang yang kita ajari juga mau serius. Mahasiswa itu maunya semuanya serius. Kalian kalau kuliah itu serius apa enggak? Jangan-jangan termasuk golongan yang tidak serius juga gitu. Maka tadi itu ada evaluasinya agar kalian mau agak serius. Karena kalau enggak serius nilainya C. Nah, agak serius nilainya B. Nah, kalau serius ya otaknya mendukung baru dapat A. Begitu. Itu pengajar. Terus kalau ada anak yang enggak serius, kamu mau ngapain? Ya bisa berbuat apa-apa kan? Kamu kalau kuliah yang serius dong. Loh Bapak kok ngatur-ngatur saya gitu. Emang Bapak siapa saya gitu kan? Apaan saya kok ngatur-ngatur saya? Mau saya kuliah tuh disuruh bapak saya kok gitu. Sampai Bu Oke itu loh kadang-kadang stres tuh. Karena ada anak-anak di fakultas kedokteran itu yang mereka kuliah bukan karena keinginan mereka, tapi keinginan orang tua. Karena orang tuanya dokter, pengen anaknya jadi dokter, padahal anaknya nggak pengen jadi dokter, disuruh kuliah di fakultas kedokteran. Ya anaknya tenang-tenang aja gitu. Saatnya masuk dia nggak masuk, saatnya praktikum dia nggak ikut praktikum, dosennya yang stres kemudian. Terus mau apa kamu? Mau kamu marahi? Mau kamu keluarkan? Belum saatnya dikeluarkan juga. Tapi kalau di sini di rumah perkaderan ini macam-macam dikeluarkan oleh Nilna kan gitu. Ya beda kan? Ya kaderisasi dengan tadi itu lembaga pendidikan biasa. Kategori berikutnya apa? Penceramah. Penceramah itu enak sekali. Kenapa? Penceramah itu datang dijemput kadang-kadang ya, kemudian sampai lokasi disambut. Ini loh, ada hadroknya itu loh. Hadrok, saya menyebutnya hadrok, bukan hadrok, tapi hadrok. Apa itu hadrok? Ada kan? Hadrok itu apa sih? Alat musik, genre musik. Ya, disambut hadrok berarti. Disambut hadroh gitu. Disambut hadroh meriah sekali. Kemudian pulang dapat tentengan. Enak kan? Jadi ustadz, jadi penceramah enak kan? Enak. Saya sering kok. Ya pulang itu dikasih amplop. Tapi alhamdulillah, ya ada juga yang saya terima. Tetapi lebih banyak yang tidak saya terima. Yang tidak saya terima itu adalah lembaga-lembaga yang betul-betul ngurusi umat. Tapi yang bisnis ya saya terima gitu. Misalnya diundang oleh BPD Jateng misalnya saya terima. Ya. Yang lembaga pendidikan yang betul-betul saya tahu itu tidak ada orientasi bisnis ya tidak saya terima. Biasanya saya terima dulu kemudian saya bilang saya kembalikan lagi, doakan saya punya uang 2 triliun. Tetapi kembali lagi penceramah tadi itu kenapa saya tempatkan pada posisi paling bawah? Karena penceramah itu, coba perhatikan. Kalau tadi pengkader tentu harus ada kurikulumnya. Kurikulumnya itu tidak hanya yang berkaitan dengan kognitif, tapi juga berkaitan dengan aspek yang
lain-lain sampai afektifnya harus diperhatikan. Kalian datang ke sini ini tadinya bagaimana dan kemudian sekarang bersikap bagaimana. Nah, kemudian di lembaga pendidikan tadi itu setidaknya masih ada kurikulumnya, kemudian dievaluasi. Tapi kalau penceramah datang, yang datang itu nggak tahu yang mau disampaikan oleh penceramahnya itu apa gitu. Bahkan kadang-kadang penceramahnya tanya, kalau saya tanya, saya harus menyampaikan apa? Terserah Pak Ustadz aja gitu. Enak kan? Sehingga kalau datang menyampaikan sesuatu tanpa ditentukan temanya, kita ngomong dengan lancar. Kenapa? Materi itu sudah kita ulang 100 kali. Begitu. Kalau ngomong tentang ketuhanan misalnya, kita sudah ngisi NDP 100 forum sejak tahun 1999, ngisi di Undip, ngisi di UNES, ngisi di UIN, ngisi di Unisula, di STEMIK di Anuswantoro, dulu masih STEMIK, belum Udinus itu. Kalau ada 25 komisariat, sementara mereka melakukan LK ada yang 2 kali, berarti per tahun, nih sebagai instruktur sudah ngisi berapa kali itu? Anggap saja sudah mengisi 35 kali atau 40 kali. 40 kali saya menjadi instruktur itu selama 3-4 tahun. Berarti 40 kali 3, udah 3 aja. 40 kali 3 berarti 120 kali. Jadi saya sudah menyampaikan materi itu di depan mahasiswa sebanyak 120 kali. Kemudian diundang-undang lagi ke tempat-tempat tadi yang tidak menentukan temanya. Sehingga saya menyampaikan itu ya dengan lancar. Yang sudah pernah saya sampaikan sebanyak 120 kali. Lagian kalau mau dikasih yang berat-berat nanti jamaahnya juga stres. Bahkan sudah ada pesanan, Pak Ustadz nanti materinya jangan yang berat-berat ya. Kalau bisa yang lucu, nah gitu. Ya. Itu penceramah. Penceramah apa tadi? Menyampaikan sesuatu pokoknya mau-mau dia aja. Ya. Tidak ada kaitannya dengan kebutuhan umatnya. Maka umatnya jadi nggak maju-maju. Kenapa? Ya tadi itu, nggak dievaluasi juga, nggak ada evaluasi. Setelah ceramah, ulang aja. Apakah setelah pulang itu kalian kalau ngisi ceramah itu, misalnya saya pulang dari ceramah di mana misalnya, kemudian kalian nanya kembali, ya misalnya pimpinannya, Pak Pemimpin, itu tadi setelah Abah Nasi pulang, itu perubahan sikap jamaah bagaimana? Ada apa enggak begitu? Enggak ada. Tetapi enaknya lagi apa? Kalau kalian mengkader. Kalau mengkader apa semuanya bisa disoting? Enggak bisa. Kenapa? Mengkader itu misalnya kayak Nasuka itu kan enggak layak syuting. Tindakannya, perilakunya dan lain sebagainya kan enggak layak syuting, ya kan? Layak syuting enggak? Kemudian kalau azan kayak tadi itu, azannya kayak lampor itu tadi itu kamu syuting, ya enggak menarik gitu. Azan yang berusaha ada lagunya tapi tetap enggak berlagu itu loh. Ya. Menarik enggak? Enggak, tapi harus ditata terus, diulang-ulang tiap hari. Begitu. Nah, kemudian kalau pengajar, ngajar di kampus misalnya, saya ngajar di kampus. Layak syuting apa enggak? Enggak. Enggak layak juga. Kenapa? Ada sesuatu yang memang enggak layak untuk dipertontonkan kepada khalayak. Tetapi kalau ceramah gimana? Ceramah itu pasti yang diomongkan yang enak-enak aja. Sehingga nih kalau di syuting begini ini ya enak jadinya gitu. Jadi menarik ya kan? Karena yang diomongkan itu pasti menyenangkan semua orang. Begitu. Paling amar ma'ruf, nahi mungkarnya jarang-jarang, begitu. Ya. Karena nahi mungkar itu ya kadang-kadang ya pedih juga gitu. Ya, maka tadi paling enak apa? Penceramah, apalagi zaman sekarang. Kalau dulu penceramah agak nggak enak juga, ya. Tapi kalau sekarang banyak enaknya. Kenapa? Kalau dulu mungkin cuma dapat amplop aja enaknya, sama dapat apa? Penghormatan yang tinggi. Karena apa? Ya penghormatan yang tinggi, kekaguman gitu. Kekaguman itu datang dari siapa? Kekaguman itu datang dari orang-orang yang tidak tahu itu alias apa? Ya kalian yang ngomong ya, bukan saya. Ya. Gitu. Kalau orang tidak tahu itu ya itu banyak terkagum-kagum. Wah, retorikanya bagus sekali.
Coba lihat penceramah-penceramah, ya. Penceramah-penceramah yang top-top itu, yang bagaimana? Ya public speakingnya bagus, walaupun isinya nggak tahu itu. Antara awal dengan akhir itu kadang-kadang nggak jelas juga itu. Antara kepala dengan buntut itu nggak jelas itu. Kepalanya kepala sapi, lehernya leher kebo, kemudian punggungnya punggung gajah, ekornya ekor kelinci. Jadi omongan dari depan sampai belakang itu nggak ada juntrungnya. Yang penting ngomong dan lucu, membuat orang tidak ngantuk, itu aja. Itu, ya. Itu penceramah. Nah, kalian mau jadi yang mana? Mau jadi pengkader, mau jadi pengajar, atau mau jadi penceramah? Ya, pengkader tadi. Pengkader tuh syaratnya kalian siap untuk humul namanya. Humul itu apa? Humul itu gak dikenal orang. Ya, karena kalian melakukan banyak hal tetapi tidak banyak orang yang tahu. Itu harus humul. Pengajar, ya setengah humul. Karena pengajar itu kadang-kadang diundang ceramah-ceramah itu, dosen-dosen itu diundang ceramah kemana-mana. Saya misalnya dulu sering diundang untuk menjadi penceramah politik misalnya. Tapi kalau penceramah ya pasti diundang-undang kemana-mana itu penceramah. Nah, tidak hanya mendapatkan tentengan tadi itu, kalau penceramahnya lucu, penceramahnya tadi public speakingnya bagus, disukai banyak orang, kemudian bisa di YouTube-kan. Kalau bisa di YouTube-kan, menarik, ditonton banyak orang, maka bisa dimonetisasi. Kalau dimonetisasi, jadi berapa? Coba, kalau kalian punya subscriber 1 juta, kalau ada yang nonton 1 juta orang, dapat 100 rupiah dari per penonton, dapat berapa? 100 juta. Itu kalau dihitung begitu. Enak mana? Jadi penceramah, pengajar, atau pengkader? Kalau pengkader kalian harus keluar duit, kalian harus makan hati, ngurusi kalian makan hati itu kan? Betul kan? Ya. Kalau jadi pengajar, kalian dapat duit sebulan ya 5 juta sampai 10 juta. Kalau profesor ya jadi 20 juta lah kira-kira. Karena ditambah yang lain-lain, yaitu kira-kira per bulan dapat 20 juta bisa gitu. Tapi kalau tadi penceramah, ya setiap detik kalian dapat begitu, ya. Tetapi ya tadi itu signifikansinya ya perlu kita evaluasi kembali. Tetapi apakah penting? Ya kadang-kadang ada pentingnya juga. Maka kita tidak boleh kemudian juga mengkritik terlalu dalam atau apalagi menghina, tidak boleh. Karena sebenarnya masing-masing punya fungsinya sendiri. Kalau kaderisasi ini diperlukan untuk membina orang-orang yang kapasitas cukup, ya, tapi tidak mendapatkan sentuhan awalnya. Kayak kalian tuh, tadinya tidak mendapatkan sentuhan yang cukup, tidak mendapatkan materi yang tepat, tidak mendapatkan pelatihan yang memadai. Nah, di sini kalian tadi itu digenjot tiap hari, kemudian dilatih berwirausaha, kemudian dilatih berorganisasi. Tujuannya apa? Agar menjadi muslim intelektual profesional, menjadi orang yang cerdas, kaya, berkuasa. Kalau di kampus, kalau di sini kita bisa memaksa disciples, bisa memaksa mahasantri, tapi kalau di kampus dosen bisa maksa mahasiswa? Nggak bisa, maka hanya mengajar saja. Ya walaupun sering dikatakan ya mendidik itu adalah transfer nilai, bukan hanya transfer pengetahuan, tapi faktanya yang terjadi di kampus, di sekolah, yang terjadi ya cuma usaha untuk transfer pengetahuan, bukan transfer nilai juga. Nilainya kapan? Ketemunya cuma segitu-gitu aja, habis ketemu udah hilang kan? Itu pengajar. Nah tapi tadi masih ada evaluasi. Kalau nggak menguasai dapat nilai C, kalau tidak masuk dapat nilai D, kalau mediocre dapat nilai C, kalau bagus kasih nilai A. Tetapi kalau penceramah nggak ada yang dinilai, cuma ngomong aja dia gitu. Pertanyaannya juga berulang-ulang. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di forum-forum ceramah itu, pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya sama dari dulu.
mana yang harus didahulukan? Telapak tangan atau dengkul pada saat sujud. Nah, gitu. Dari dulu begitu aja. Kemudian ada lagi pertanyaannya, kunut itu sebenarnya wajib, sunnah atau makruh? Dari dulu itu aja yang dipersoalkan. Kemudian ada lagi, ada pertanyaan lucu lagi, sebenarnya perbedaan NU dan Muhammadiyah itu apa? Itu dari dulu ditanyakan. Ya, enggak selesai-selesai juga gitu. Nah, ketika mendengar tadi itu, namanya kan jiping. Jiping itu ya itu konsentrasinya enggak tahu itu seberapa itu. Maka dia mendengar hanya sekelumit aja, sepotong aja. Kemudian dia mendapatkan, oh ternyata kalau di pengajian ini, misalnya kunut ini makruh misalnya. Besok datang ke pengajian lain mengatakan bahwa kunut adalah sunnah. Loh kok beda Pak Ustadz? Kemarin saya mendengar ini makruh, kok sekarang sunnah? Cuma itu toh. Tidak melakukan analisa. Tapi sekali lagi, tadi masing-masing punya fungsinya sendiri-sendiri. Kalau ini untuk kader-kader, untuk calon kader yang memiliki kapasitas cukup, sehingga diharapkan di masa yang akan datang juga bisa melakukan kaderisasi. Kemudian kalau pengajar, fungsinya apa? Ya membantu negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau penceramah fungsinya apa? Fungsinya menjaga umat agar kumpul. Kalau mereka kumpul, yang tidak bisa dikader, nggak bisa diajar, ya dikumpulkan. Yang penting mereka kumpul. Agar apa, Bi? Agar tidak diambil oleh orang lain, agar tidak dimurtadkan. Nah, itu ya ada pentingnya juga gitu. Makanya begini, kalian ini sebagai calon pengkader, calon pengajar, minimal itu kalian calon penceramah yang punya kemampuan public speaking yang bagus, kalian minimal jadi penceramah. Kalau jadi penceramah itu, kalian harus tepo seliro gitu loh, ya. Karena yang ikut ceramah-ceramah itu orang yang satu kapasitasnya rendah, gitu. Kan kapasitasnya rendah. Kalau kapasitas rendah itu rata-rata karena apa? Level ekonominya juga rendah, kurang gizi. Ini kita harus memahami ini secara saintifik. Kurang gizi, loh gitu. Karena kurang gizi, maka mikirnya jadi telat. Kalau mikir jadi telat, ya nggak bisa itu. Diajar susah, apalagi di kader nggak bisa. Nah gitu. Nah orang-orang yang begitu itu kan hidupnya susah. Nah kalau kalian jadi penceramah, ya jadilah penceramah yang tepo seliro. Tepo seliro itu gimana? Umat kalian itu miskin-miskin. Ini pakai data kita. Jawa Tengah saja, ya lihat tuh, Jawa Tengah saja tingkat kemiskinannya itu mendekati ekstrim. Bahkan sampai ada berapa angkanya? Bahkan sampai ada angka 25% orang di Jawa Tengah ini mengalami gangguan jiwa ringan disebabkan oleh kemiskinan. Nah kalian jadi penceramah, jadi pengajar, jadi pengkader, kemudian hidup mewah-mewah. Ya, umat yang datang ke pengajian kalian jalan kaki, kalian naik Alfa. Ya naik mobil, masa gak naik mobil? Ya tapi mbok itu loh, kalau kalian punya duit banyak itu dibagi gitu loh. Ya kalian itu yang fungsional saja. Yang fungsional bagaimana? Ya itu naik mobil yang kecepatannya kira-kira 120 km per jam aman, udah cukup. Gak usah yang aneh-aneh itu ya. Maka begini, kalau penceramah itu fungsinya hanya menyenangkan orang. Kalau pengajar ngajak berpikir orang. Kalau pengkader ngajak orang jadi berubah. Kalau ngajak orang jadi berubah, maka pasti akan melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Maka pasti berbeda apa yang disampaikan oleh penceramah, pengajar dengan pengkader. Lah ini melihat pengkader beda terus wah itu sesat misalnya. Ya nggak cocok gitu. Karena levelnya beda, maka harus menempatkan diri masing-masing secara tepat juga. Kenapa juga mereka berbeda? Ini motifnya juga bisa beda-beda. Kalau penceramah kok melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang diceramai akan kabur, begitu. Subscriber bisa hilang, begitu. Ya. Tapi kalau pengajar
Pengajar punya otoritas, dosen itu punya otoritas, dilindungi oleh undang-undang. Mahasiswa mau tidak mau harus datang. Kalau nggak datang maka dia nggak lulus, begitu. Pengkader di sini nih, gimana? Apa bedanya tadi itu? Ini kalian kader-kader ini, kaderisasi kan berat. Maka saya lakukan usaha lain. Kalau kalian jangankan disuruh bayar, ya, jangankan disuruh bayar mahal seperti kos-kosan, ya pasti nggak mau, ya kan? Bagaimana caranya? Saya dulu pertama kali itu, ya, untuk mendatangkan kader-kader yang berpotensi dari kampung-kampung itu, caranya gimana? Kasih beasiswa agar mereka datang, gitu kan? Sampai saya dituduh ini melakukan fanatisme, ini Nasih ini melakukan fanatisme dengan menggunakan uangnya. Loh, memangnya salahnya apa saya menggunakan uang saya? Begitu. Ada yang komentar begitu, menggunakan uangnya untuk membuat anak-anak ini tidak punya fanatisme lagi pada kelompoknya, begitu. Ada yang begitu lah. Memang salahnya apa saya menggunakan uang saya untuk melakukan itu, uang saya sendiri, ya kan? Saya nanam tebu, ya tebu-tebu saya sendiri, di tanah-tanah saya sendiri, kok ikut komentar itu loh, nah gitu, ya. Itu di situ. Jadi kalian sekarang harus melakukan usaha serius agar bisa menjadi pengkader. Karena pengkader tadi harus keluar banyak duit. Kalian boleh memulai dari menjadi penceramah. Karena kalau jadi penceramah akan dapat duit, ya kan? Duitnya tidak hanya dari amplop kalau ada, tapi juga dari monetisasi kalau public speaking kalian bagus. Tapi jangan lupa itu adalah uang umat. Uang umat kembalikan ke umat. Kalian makan seperlunya saja kalau mau makan dari situ. Karena Nabi Muhammad tidak memberikan contoh itu, dan perintah di dalam Al-Quran adalah ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta kepada kalian bayaran dan mereka mendapatkan petunjuk. Berarti kalian kalau mau jadi penceramah, menjadi pengajar, menjadi pengkader, yaitu lihat hidup Rasulullah. Hidup Rasulullah itu bagaimana? Gitu. Lihat hidup Ibu Khadijah. Ibu Khadijah itu meninggal dalam keadaan bajunya tambalan sejumlah 83 buah. Itu mungkin ya gambaran, ya ungkapan. Baju saya ada tambalannya? Gak ada tambalannya, begitu. Masih oke-oke saja, ya kan? Bajumu ada tambalannya enggak? Ya enggak. Ya enggak usah begitu, enggak usah ekstrim-ekstrim banget. Tetapi pesan moralnya adalah kalian berpenampilanlah seperti penampilan umat kalian. Sebagaimana Nabi Muhammad juga berpenampilan sebagaimana umatnya. Sampai enggak bisa dibedakan. Jadi kalau ada tamu datang itu, mereka bertanya, mana yang Rasulullah itu yang mana? Gitu. Mana yang namanya Muhammad? Gitu. Kalau orang yang tidak Islam itu, oh itu yang namanya Muhammad. Loh kok sama aja gitu? Karena kalau di tempat-tempat lain, di negara-negara lain, antara raja, pemimpin itu berbeda dengan kaumnya. Raja pakai apa? Pakai mahkota. Lah kalau Nabi pakai apa? Pakai sorban,